Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akun Teks, perkenalkan nama saya Nam Fortuna dari Departemen Minat dan Bakat HMJ Akuntansi Untirta 2021. Departemen Minat dan Bakat adalah departemen yang memfasilitasi KBM jurusan akuntansi di bidang non-akademis, khususnya di bidang olahraga, seni, dan kewirausahaan. Di sini saya akan memperlihatkan sedikit tutorial dasar seni tari tradisional. Ini dia tutorial. Hai teman-teman, berikut adalah gerakan dasar dalam tari tradisional. Yuk kita simak. Gerakan dasar pertama dalam tari ini bisa kita lakukan dengan olah kaki. Nah, yang pertama, dalam gerakan dasar ini sebenarnya banyak, tapi kita akan mengambil 10 gerakan dasar. Yang pertama, gerakan dasar kaki, yaitu disebut dengan mendak. Posisinya seperti ini. Kaki kita sedikit turun, badan juga akan sedikit turun. Walaupun kaki sedikit turun, badan tetap harus seimbang. Tidak sedikit maju ataupun sedikit mundur. Jadi posisi badan kita tetap seimbang walaupun kaki kita sedikit turun. Karena ini bisa melatih keseimbangan posisi badan kita. Nah, gerakan kaki mendak ini, walaupun bisa sejajar, bisa juga dikatakan seperti ini. Kaki kanan maju satu dan kaki kirinya di belakang satu, atau sebaliknya. Gerakan yang kedua ini bisa disebut dengan gerakan debek. Gerakan debek ini hampir beda dengan gerakan yang pertama tadi. Nah, seperti ini. Misalkan kaki kanan kita agak maju sedikit satu, badan kita tetap dalam posisi seimbang, tidak sedikit maju ataupun sedikit mundur, tetap dalam posisi seimbang badannya. Kaki agak turun, tapi kaki yang kanan, salah satu kaki yang di depan itu dihentakkan. Tap, tap, tap. Jadi misalkan ada gerakan tap, 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 tap. Posisi badan tetap seimbang. Biasanya kalau misalkan badan kita agak sedikit turun, posisi badan kurang seimbang, biasanya agak seperti ke depan atau ke belakang. Nah, ini fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh kita juga. Tap, tap, tap. Yuk. Gerakan ketiga ini biasa disebut dengan gerakan serisik. Gerakan serisik yaitu posisi badan selalu tetap dalam kondisi seimbang, badan sedikit turun dan kaki agak sedikit jinjit. Biasanya gerakan ini dilakukan untuk lari-lari kecil. Tetapi posisi badan tetap seimbang, tidak maju ataupun tidak mundur. Gerakan yang keempat ini biasa disebut dengan gerakan Cancer. Gerakan Cancer itu posisi badan tetap dalam selalu seimbang. Kaki sedikit turun, agak dibuka 45 derajat. Gerakannya seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya adalah gerakan dasar tangan. Gerakan dasar tangan ini ada banyak. Salah satunya yaitu gerakan ukal. Gerakan ukal ini seperti ini. Pertama, kita keluarin dulu, masukin ke dalam, lalu disimpan. 1, 2, 3, 4. Biasanya orang melakukannya ini gerakannya instan saja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, gerakan ini misalkan dalam gerakan apapun, gerakan tarian, jari ini harus selalu rapat. Gerakannya jarinya harus rapat, nggak ada yang kebuka-buka. Jadi nggak ada yang melakukan seperti kayak gini. Jadi jari keempat ini harus selalu rapat. 1, 2, 3, 4.
Selanjutnya ini adalah gerakan ngiting. Gerakan ngiting ini tangan jari tengah disatukan ke jempol. Gerakannya seperti ini. Bisa juga misalkan gerakan ukul digabung dengan gerakan ngiting. 1, 2, 3, 4. Jadi pas kalau ngutang itu kan biasanya keluar gini ke dalam. Misalkan bisa. Tapi di akhir gerakannya kita gabung dengan gerakan singiting. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya adalah gerakan ngerayung. Gerakan ngerayung ini yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi. Keempat jari ini digabungkan, tidak ada sela, dan jari jempol dirapatkan. Ini gerakan selalu ada di dalam gerakan yang selalu ada di tari tradisional. Misalkan Nah, selanjutnya adalah gerakan ngerakoto. Gerakan ngerakoto sama dengan gerakan ngerayung, tapi jari ditekuk. Ini adalah gerakan-gerakan yang selalu ada di dalam gerakan tari tradisional. Selanjutnya gerakan terakhir. Gerakan terakhir ini disebut dengan nyerumpit. Jari jempol digabungkan. Nah, gerakan-gerakan dasar yang sudah dijelaskan tadi itu selalu ada di dalam gerakan tari tradisional. Dalam gerakan tradisional pasti selalu ada gerakan yang seperti ini. Jari selalu dirapatkan, tidak pernah dilakukan terbuka. Ketika kita melakukan gerakan dasar tari untuk bagian kaki, posisi badan selalu seimbang. Nggak ada yang agak sedikit maju ke depan atau agak ke belakang. Nah, itulah fungsinya adanya gerakan itu, karena untuk melatih keseimbangan kita. Misalkan dalam gerakan lainnya, gerakan kaki dan gerakan badan dan gerakan tangan dijadikan menjadi satu gitu. Nah, posisi badan selalu dalam tegak, nggak ada yang agak ke depan atau ke belakang, dan posisi muka selalu ke arah ke depan. Nggak ada yang agak sedikit ditekuk atau agak sedikit menongak, tapi selalu pandangannya lurus ke depan. Dan posisi tangan juga selalu seimbang lah gitu. Misalkan digabung. Harus lurus. Dua, tiga, empat. Cukup sekian, segitu aja gerakan dasar tari untuk hari ini. Kurang dan lebihnya atau ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat akun teks, itu tadi tutorial gerakan dasar seni tari tradisional. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi KBM Akuntansi Untirta, khususnya bagi para mahasiswa yang hobi dalam bidang seni tari. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.